Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, selamat pagi. Pada hari ini, marilah kita mengawali aktivitas kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta Yesus supaya menolong dia. Maka, ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak membolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, tampak jelas bahwa misi Yesus di dunia makin jelas. Dalam bacaan Injil hari ini, tampak dari karya-karyanya. Ia menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam. Ketika malam pun, ia terus berkarya. Orang-orang sakit disembuhkan, orang yang keserasukan setan dibebaskan dari belenggu setan. Karya-karya Yesus ini adalah wujud nyata dari misinya, yakni mewartakan dan mewujudkan kabar baik. Misi Yesus tidak hanya berhenti dan selesai pada zaman Yesus. Namun, misi mewartakan Injil atau kabar baik mesti diteruskan oleh gereja zaman ini. Gereja adalah kita. Maka, apa yang menjadi misi Yesus juga menjadi misi kita. Kita harus mewartakan kabar baik kepada siapapun dan dimanapun. Juga di kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab itulah aku diutus. Mulailah mewartakan kabar baik dalam diri kita sendiri. Dalam pikiran dan hati kita sendiri selalu berpikir positif. Mulailah mewartakan kabar baik di tengah-tengah sekolah atau keluarga kita. Seperti tidak gampang mengadili teman-teman di sekolah maupun anggota keluarga kita. Maka kepenuhan diri dengan kasih akan membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai mewartakan kabar baik lewat hal-hal kecil. Jadikan diri kita Injil yang hidup bagi sesama kita. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kesempatan untuk merenungkan dan mengalami kekuatan kasih-Mu dalam sabda-Mu ini. Kami melihat bagaimana Engkau dengan penuh kasih menyembuhkan dan melayani. Kami menyerahkan diri kami dan setiap usaha kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin dan memberkati kami dalam perjalanan iman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai aksi kita hari ini, katakan kepada teman-teman, aku mengasihimu. Tuhan memberkati karya dan aktivitas kita sekalian.